begitu? Ngomong kita gitu Kristen kok. Nggak boleh berzina. Mau diapain? Mau dirajam. Mana ada hukum Musa ketika orang itu berzina dikeluarkan dari gereja? Gimana sih? Coba sekarang saya mau tanya, maunya abang gimana coba? Kalau mau kepengen abang, coba kita sharing lah. Lah kan hukum Taurat. Iya pandangan abang. Hukum coba, Yesus. Oke lah. Ini hukum Yesus penggenapannya. Jangankan yang berzina, yang memandang itu suruh dicungkil matanya. Oke. Nah, ada nggak orang Kristen yang dicungkil matanya sekarang? Justru itulah yang digenapi Yesus. Tidak ada lagi hukum rajam gitu loh. Lah, berarti nggak ada lagi hukumnya dong kalau gitu. Aduh, gimana sih? Nggak ada hukumnya lagi. Jadi masih ada nggak ini hukumnya? Gimana sih kau ini? Nggak ada hukumnya. Emang ke pengadilan apa ya? Kau ini? Aneh. Hukum Taurat itu apa tadi? Hukum Yesus itu kalau kamu memandang seseorang lalu menginginkan dalam hatinya, maka suruh dicungkil matanya. Ada nggak seorang ini orang-orang Kristen, apalagi kan suka ke gereja melihat wanitanya juga pakaiannya agak seksi-seksi. Lalu memandang, ada nggak yang menginginkan lalu dicungkil? Ada nggak orang Kristen yang dicungkil matanya itu? Ada nggak? Aduh, lari ke situ kan. Justru dengar dulu bang. Saya sampaikan. Terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat zaman itu karena di bawah bayangan hukum Taurat. Paham? Artinya setiap orang yang melanggar itu pasti dihukum apa? Termasuk Yesus kan? Dipaksakan dia, termasuk orang yang harus dihukum. Termasuk juga hukum dibunuh lah bahasanya kan, terkutuk kan di tiang salib. Artinya abang awalnya itu Farisi cuman satu diminta, hukuman mati. Kata salib itu terakhir di situ keluar dari gedung itu udah lepas Pilatus. Ini apa kaitannya? Anda seorang Kristen tadi mengaku masih menjalankan hukum Taurat. Serius? Begitu saya tanya kalau ada yang berzina dikeluarkan dari gereja, itu aturan dari mana? Dengar dulu kan hukum, contoh saya bilang tadi kan di hukum Taurat yang ke-8 jangan mencuri. Aku nggak mencuri, itu aja. Nah, kalau ada yang mencuri apa hukumannya? Apanya? Kalau ada yang mencuri apa hukumannya? Pidana Indonesia, kita nggak slow aja. Kita hukum Torah. Ih, kayak mana sih kok Indonesia? Hukum Torah. Taurat. Jangan Torah. Taurat. Beda Torah dengan Taurat. Bedakan. Paham? Apa bedanya? Yahudi menyebut Torah. Di Kristen tak ada Torah. Hukum Taurat. Taurat itu justru di dalam Al-Quran. Sekali kau menjelaskan itu bang. Gak bakal percaya ini mereka ini. Gak bakal percaya. Enggak, tapi justru dari tadi yang Kristen benar nolak terus. Nah sekarang kalau ada yang melanggar hukum tersebut, apa konsekuensinya di dalam kekristenan? Kalau di gereja dikeluarkan. Gereja lagi. Lah aturannya kalau melanggar mencuri itu apa diapain? Jika tanganmu menyesatkan engkau maka penggalah. Perintah Yesus. Hukum rajam bro. Perintah Yesus. Hukum rajam itu justru Yesus datang supaya nggak berlaku. Nah itu penggenapan yang dilakukan oleh Yesus. Astagfirullahaladzim. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke dalam neraka. Nah itu ajaran penggenapan Yesus, bukan dari hukum Taurat saja, tapi aturan yang diterapkan oleh Yesus. Nah, dia disampaikan Yesus seperti itu supaya kita sadar bahwa satu hukum yang kedua kita pakai ada mengasihi dan kasih sesama manusia. Artinya gini, kalau Anda telah mengikuti ajaran Yesus kasih, tidak mungkin membonoi, tidak mungkin mencuri, tidak mungkin berzina, gitu maksudnya. Lah iya, sekarang ada nggak kira-kira nih, saya tanya jujur, ada nggak orang Kristen yang mencuri? Pasti ada, korupsi aja. Nah, berdasarkan hukum yang diterapkan oleh Yesus, apa konsekuensinya? Koruptor kan sama dengan mencuri, bang. Apa konsekuensinya berdasarkan pengikut Yesus yang mengikuti ajaran Yesus? Kami kan bukan menghukum kayak berarti kami iya, putar lagi lidahnya. Ya bukan ini kau sendiri pun sebenarnya sedang membantah ajaran Yesus. Menurut Yesus, yang melanggar hukum itu konsekuensinya seperti apa? Apa hukumannya gitu? Ada nggak hukuman? Iya, Allah ya Robbi. Langsung Ustaz. Kan sudah saya bacakan tadi dalilnya. Iya, contoh. Jika tanganmu yang kanan, tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah. Perintah Yesus. Penggalah. Ini ajaran Yesus. Kalau Anda hilangkan aturan ini, berarti benar Anda mengikuti aturan Paulus tadi. Nah, hukum Taurat itu sudah dibatalkan.
Berarti benar. Dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Anda buat spesifik. Hukum Taurat itu ada 10. Berarti 10 hukum Taurat itu telah dibatalkan oleh Paulus. Makanya nggak berlaku di Kristen. Tidak, aturan mainnya itu tidak adalah hukum razam, itu maksudnya itu. Nah iya, hukumannya itu dibatalkan kan? Loh, mana disuruh Yesus hukum razam? Bingung dia. Coba kau baca lagi Efesus 2 nomor 15 itu apa tadi? Dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Kan gitu? Oke? Nah, hukum Taurat tadi kau katakan ada berapa? 10. Ada 10. Berarti 10 hukum Taurat itu dibatalkan dengan segala perintah dan ketentuannya. Betul? Seperti itu maksudnya, bro. Ya. Kenapa jadi bukan seperti itu? Gini, biar saya jawab ya. Dengan mengikuti Gimana? ajaran Yesus kasih, 10 hukum Taurat akan terlaksana dengan baik. Kenapa? Kita memegang kasih yang disampaikan oleh Yesus, kita tidak bakal mencuri, bro. Jadi kalau orang mencuri bukan umat Yesus, koruptor bukan masuk, itu masuk neraka, bro. Dan bukan kita yang menghukum. Anda kan maksakan saya, congkel matanya enak aja. Aku aja juga masuk. Bukan saya, itu ajaran Yesus. Gimana sih kau ini? Anda tidak bisa memaknai karena Anda silom. Tahu, Islam. Lo ketawa. Jadi apa? Coba kau baca tadi. Tertulis begitu loh. Tertulis begitu. Lucu, sangat lucu dia ini. Udah ada kawanku Bang Juma. Enggak. Halo Bang Juma. Aku masih Halo juga. Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kurang sekali wabarakatuh. Bang Juma datang jam 10 nih Bang Juma. Masya Allah. Guru kami Iya. datang. Sebelum guru kami Aku meneruskan. sering main nih beliau ini. Apaan? Tapi telat dia Oke, datang. tadi dia katakan hukum Taurat itu hanya 10. Tadi dia katakan, oke, jangan ada Tuhan lain, jangan membunuh, jangan berzina dan seterusnya. Tapi di sisi lain yang 10 itu justru dibatalkan oleh Efesus 2 nomor 15. Makanya ketika kita tuntut tentang aturan itu tidak ada, cuman dia katakan dikeluarkan dari gereja. Berarti tidak ada lagi hukum itu. Nah, itulah yang dijelaskan oleh Kewera. Masya Allah, terima kasih Guru Data Padol. Lanjutkan. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarlah Bang Juma ya. Udah malam kali Abang masuk. Di sini aja dulu. Kan Abang kemalaman. Saya tunggu-tunggu tadi sama Bang Erik. Abang nggak 30 menit aja nya. boleh. 30 menit aja janji ya. Jangan sampai jam 11. Ya. Oke lanjut. Yuk Ibu Put. Ya jadi gini. Kayak lagu Zamrud, Bang. Jadi Yesus itu sebelum Percaya mereka. belum lahir ke bumi pun, Jam aja Bang Landi. malaikat datang berbicara kepada Maria dan juga Yusuf. Ketika kemudian malaikat Tuhan datang kepada Maria, Maria terkejut. Kemudian kata malaikat kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau peroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yesus itu akan menjadi besar dan akan disebut anak Tuhan yang maha tinggi. Dan Tuhan Elohim akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan Yesus itu akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Jadi Yesus sebelum lahir pun sudah dinubuatkan untuk menjadi raja bagi keturunan Yakub untuk selama-lamanya. Nggak bisa jadi raja bagi bangsa lain. Yang kedua, ketika berbicara mengenai hukum Taurat, di dalam kitab Ulangan diterangkan, Ulangan 5, Musa memanggil seluruh kaum Israel untuk Israel, ketetapan, peraturan dan yang ada pada hari ini yang kuperdengarkan kepada kalian, supaya kalian mempelajarinya, supaya kalian melakukannya dengan setia. Tuhan Elohim kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb, bukan dengan nenek moyang kita. Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semua yang hidup, yang masih hidup saat ini.
Jadi hukum Taurat itu hanya mengikat kepada kaum Musa yang hidup sesama dengan Musa berdasarkan Ulangan 5, bukan berbicara hukum itu kepada bangsa lain. Makanya dalam Yeremia 31 nomor 31 sampai 33, apa katanya di sana? Tuhan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa perjanjian barunya? Akan memasukkan ke dalam batin setiap Bani Israel hukum Taurat. Jadi mengenai kelahiran Yesus yang akan menjadi raja selama-lamanya bagi Bani Yakub, bukan bagi Bani Indonesia, Bani Jepang, Bani Yakub doang. Dan ternyata hukum Taurat juga hanya untuk Bani Yakub. Kristen ini siapa rupanya? Dari mana muncul pemakan babi ini, Bang? Dari mana manusia-manusia berkulup ini? Dari mana lahirnya mereka ini? Hukum Taurat hanya untuk mengikat orang-orang Israel yang hidup zaman Musa alaihissalam berdasarkan Ulangan, berdasarkan Al-Quran surah Al-Araf ayat 145. Hanya untuk kaumnya. Sementara Yesus pun lahir saja hanya untuk kaumnya. Itu kata malaikat. Lalu Yesus ketika lahir dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Lalu Kristen ini dari mana, Cak Ayu? Sampai-sampai Kristen sok paten, sok cantik. Oh, yang disebut hukum Taurat itu hanya 10. Alamak, kok pilih-pilih? Sudah bukan hukumnya, bukan aturannya, bukan kitabnya. Pilih-pilih. Yang enak aja yang mau dipraktekkan padahal dilanggar juga. Apalagi yang lain. Jadi Kristen ini siapa? Sedangkan Paulus, apa pandangan Paulus tentang hukum Taurat? Tentang Yesus. Coba Anda lihat lirik dengan seksama di dalam Galatia 4 nomor 5. Yesus datang untuk menebus dia yang takluk, yang tunduk, yang taat di bawah hukum Taurat. Siapa mereka? Ya Bani Yakub, Bani Israel. Berarti menurut malaikat, menurut Elohim, menurut malaikat, menurut Musa, menurut Yesus, menurut Paulus, hukum Taurat, Yesus, dan juga semua yang ada dalam komponen tersebut hanya untuk Bani Yakub, Bani Israel. Lalu Kristen ini sopo Bang Suma? Oh, beda lagi. Kristen ini pengikut Kristus. Apa materi-materinya mereka ini antara Kristus dan Yesus? Antara Kristus dan Kristen pengikutnya? Oh, materinya adalah mengambil separuh dari terjemahan kitabnya Bani Israel, lalu kemudian mengambil wartawan punya catatan yang mereka sebut kitab kanonik untuk dijadikan sebagai panduan dalam beragama. Jadi mereka tak ada hubungannya dengan Torah, mereka tak ada hubungannya Yesus anak Maria, mereka hanya berhubungan dengan makhluk yang bergelar Kristus yang datang kepada Paulus lalu mendirikan sekte di luar Bani Israel. Demikian. Terima kasih abangku, Bang Zuma. Sama-sama. Sebenarnya abang ini cocok kemarin nih sebenarnya dakwah abang ini. Kok telat ini satu dah. Jadi pas sekali ini penjelasan abang cukup bagus ya. Jadi sedikit mau sampaikan ya, betul ya Bang ya, yang di Yesus itu di Lukas 1:31 itu jadi raja tahta Daud itu ya. Tapi itu artinya di Kristus itu bukan yang sekarang, nanti Bang. Karena dia setelah udah naik ke sorga, itulah dipersiapkan Allah Bapa sendiri. Jelas kok Yohanes 3:16 itu begitu besar karunia. Jadi artinya Kristen itu supaya menerima hidup yang kekal. Ya. Nah, terus menyangkut tadi hukum Taurat, betul lah Bang. Oh ya, awalnya kan perjanjian itu kan hukum Taurat kan di bagaimana umat Israel mau keluar dari Israel keluar dari Mesir mau ke Kanaan. Ya pas di Gunung Sinai dia menerima 2 loh batu, yaitu hukum Taurat 10 ya, dikembangkan jadi banyak lah itu beberapa item termasuk hukum sosial ya. Betul abang bilang waktu itu hukum Taurat ya. Nah, terus Yeremia 31:17 itu perjanjian betul, itu disampaikan di di kisah di Yeremia. Tapi ini sampaikan abangku ya. Anda menyebutkan tadi, oh ini kan semua untuk orang Yahudi, nggak ada Indonesia Raya. Abang harus baca Matius 28 ayat 19 ya. Di situ last minute beliau sebelum naik ke surga menitipkan, pergilah ke seluruh bangsa termasuk Indonesia Raya bro.
Tapi waktu hidup dia bilang dia untuk Bani Israel atau domba yang hilang dari Israel. Tapi kan posisi dia waktu berdakwah lagi hidup umur 1 sampai 34. Tapi nyatanya waktu malaikat aja ngomong waktu dia mau lahir di Lukas 2 ayat 10, kabar gembira untuk seluruh bangsa, bukan hanya untuk Israel. Pas di situ mau bagi ke surga, di Matius 28:19 disebutkan pergilah baptis atas nama Bapa, dan itu kan seluruh bangsa, ya. Jadi itu pertama. Kedua, abang bilang tadi mengarah kepada ini siapa sih bro Kristen ini? Betul abangku, bahwasanya selagi Yesus masih di dunia tidak ada kata Kristen itu bang, Kristo ya. Setelah dia bangkit ke sorga, ajaran dia itulah mau dihidupkan kembali. Tapi yang terjadi, si Saulus yang bertobat murtad jadi ini dari Yahudisme, jadi mengajar tentang saya Yesus kena asap. Mereka lah yang pertama dikenal orang Antioquia waktu dia datang ke Antioquia sama si Barnabas. Inilah anak pengikut Yesus ini, pengikut Kristus, sebagai Kristen. Jadi itu asal muasal, bukan jadi anak buah si Paulus. Bukan, kami anak buah Yesus sendiri. Artinya abangku, Bang Zuma ya, yang namanya Kristen itu pengikut ajaran Yesus ya. Jadi abang sampaikan tadi Galatia 4 ayat 5 itu tentang perbudakan. Anda tidak baca di 7-nya ya. Jadi jangan terlalu kaku hanya Galatia 4 ayat 5, tapi harus abang baca makna intinya di Galatia 4 ayat 7 sendiri. Demikian abangku yang baik. Bang cuma mungkin ditanggapin, dibantah lagi. Tinggal 15 menit lagi. Oke, baik. Oke. Jadi gini, kalau Anda menyimak apa yang saya paparkan barusan, Anda akan paham bahwa Yesus hanya untuk Bani Yakub. Kristus menyatakan dirinya untuk seluruh bangsa. Itu dua pribadi, dua oknum, dua makhluk yang berbeda. Yesusnya hanya untuk Bani Israel, Kristusnya untuk seluruh bangsa yang mau jadi pengikutnya. Itu harus Anda pisahkan di situ. Lalu apa kemudian yang menjadi dasar pijakan orang-orang Kristen pengikut Kristus ini? 13 surat Paulus dan juga 4 kisah-kisah yang dituliskan oleh orang-orang yang Yesus sendiri tidak memberikan validasi kepada mereka. Lalu kemudian supaya ajaran Kristus ini sempurna bagi kalangan pengikutnya, maka mereka mengambil terjemahan kitabnya agama Yahudi, klop menjadi satu kitab, jadilah Bible. Pada prakteknya, Yesus anak Maria, seluruh untaian kata yang terlontar dari mulutnya, dan juga semua praktek yang dipertontonkan di depan muridnya, kesemua dua cakupan ini untuk membuktikan bahwa ucapannya adalah seorang nabi untuk kaumnya Bani Israel, perbuatannya adalah mukjizat yang dipertontonkan kepada kaumnya Bani Israel. Tak ada hubungannya dengan Kristen, tak ada hubungannya dengan Paulus, tak ada hubungannya dengan Lukas, dengan Markus, Yohanes dan penulis Matius. Mereka hanya kebetulan aja menulis pernyataan-pernyataan yang disaksikan oleh mereka sendiri, lalu kemudian dipilih dan dipilah, jadilah kitab kanon untuk dijadikan sebagai pedoman beragama di luar daripada Yahudi. Sedangkan yang berbicara pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, itu bukan anak Maria. Tolong dijernihkan dulu akal sehatnya di situ. Jadi yang berbicara pada hari Minggu yang keluar dari kubur itu bukan anak Maria. Itu oknum lain yang memakai nama Yesus Kristus untuk menjadikan dunia menjadi pengikutnya, untuk menggenapi nubuatan Yesus agar muridnya Yahudi waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai namanya dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi banyak orang yang disesatkan adalah Kristen, sementara yang menjadi penyesat adalah Kristus. Makanya Kristen itu artinya pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Catat itu. Kristen artinya pengikut Kristus, bukan berarti pengikut Yesus. Itu beda antara pengikut Yesus dan pengikut Kristus. Kalau pengikut Kristus adalah orang-orang Roma, kalau pengikut Yesus adalah orang-orang Yahudi. Ingat,
Ingat nih, akarnya nih, awalnya, pondasi awalnya. Ketika Yesus datang sebagai Mesias, malaikat mengatakan dia akan menjadi raja untuk selama-lamanya bagi Bani Yakub. Bani Yakub ketika Yesus datang terpecah menjadi dua kelompok. Yang pertama yang menerimanya, yang Yesus sendiri katakan sebagai murid-murid pilihannya. Terus yang kedua adalah angkatan jahat, yaitu Bani Yakub yang menolak keberadaannya. Sekarang permasalahannya adalah Kristen muncul belakangan. Berasal dari manakah Kristen ini? Dari murid Yesus yang menerima kerasulan kemesiasan Yesus, atau dari cikal bakal awal berdirinya Kristen berasal dari pembenci-pembenci Yesus? Jelas, ibadah minggu, penyaliban, penebusan dosa dengan darah Yesus, tidak bersunat, makan babi, batalkan sebuah hukum Torah, itu semua ajaran berasal dari kelompok angkatan jahat yang membenci Yesus. Jadi Kristen bertumbuh dari kelompok yang membenci Yesus. Lahirlah Kristen. Sekali lagi, kelompok Yahudi ketika Yesus datang di tengah mereka terbagi dua. Yang satunya disebut murid-murid pilihan Yesus, yang diminta untuk waspada kepada Yesus palsu. Yang kedua adalah orang yang membenci Yesus, yang percaya kepada Yesus palsu, Kristus palsu, yang kemudian menyesatkan banyak orang. Jadi Kristen berasal dari kelompok angkatan jahat. Makanya di Kristen ada istilah bangkit pada hari ketiga untuk nebus dosa Kristen. Itu tanda apa dari Yesus? Itu tanda untuk angkatan jahat. Jadi agama Anda itu berasal dari orang-orang Yahudi yang membenci Yesus, termasuk terhadap iblis yang merasuki Yudas. Dari sanalah Kristen itu datang. Demikian. Sekali lagi saya sampaikan, Anda seolah bernarasi ada dua ya, Kristus dengan Yesus. Tapi Anda udah saya kasih dalil tadi abangku ya, bahwasanya Kristus itu adalah Yesus sendiri ya. Kan ini sampaikan tadi di Matius 28 itu. Saya sampaikan karena Anda bilang Bani Yakub di 19 saya sampaikan seluruh bangsa, semua bangsa termasuk Indonesia Raya ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa termasuk Indonesia Raya jadi muridku dan baptis mereka atas nama Bapa dan Roh Kudus. Tapi artinya Anda tadi membuat seolah-olah dikesampingkan Kristus sendiri, padahal di sini jelas kok. Di Matius 28 ke atasnya 17 ini kan perintah beliau sebelum naik ke surga. Ketika dia melihat mereka, ketika melihat dia, mereka menyembah. Semua udah nyembah karena itu mau bangkit ke surga ya. Tetapi orang-orang beragu-ragu. 14. Yesus mendekati mereka, berarti Yesus ya, dan berkata, "Kepadaku telah diberi segala kuasa di surga dan di bumi." Artinya dia menyampaikan kepada, bukan ngadi-ngadi, Yesus sendiri yang ngomong kan gitu. Nah, terus yang Abang bilang tadi menyangkut dengan waspada. Dan itu fakta abangku. Setelah dia bangkit kan itu waspada terbukti kan. Hati-hati ada antikristus, penyesat, nabi-nabi palsu. Anda lah yang tahu setelah 600 tahun ada nabi. Padahal setelah bangkit dia malaikat 20.000 tahun lagi baru ada datang. Tapi kok ada ujuk-ujuk malaikat tak datang ya. Nabi ada. Kan siapa lagi yang ada? Nggak ada di Kristen nabi. Setelah udah ada dia udah nggak ada nabi-nabian kan gitu. Jadi wajib waspada penyesat ya wajarlah kepada setelah itu, kecuali di depannya ya setelah tahun 1 setelah 34 ya itu hati-hati siapa yang muncul situ ajaran saya nggak tahu, abang lebih paham ya. Terus menyangkut bangkit hari ketiga itu kan dalilnya ada bang, tapi kemarin kita udah saya sampaikan dengan abang waktu diskusi sore 2 hari yang lalu kali ya. Abang masih mengatakan di sini menebus, padahal saya koreksi kemarin bukan menebus Bang Zuma, mengampuni. Abang udah sepakat dengan saya, kita berdua kemarin kok muncul lagi menebus. Bahwasanya di Bible itu Al-Quran, di Alkitab ada kata-kata menebus dosa, tapi mengampuni dosa. Tadi Bang siapa tadi? Bang dari itu siapa tadi? Bang Alif yang bilang-bilang di Galatia 3 setelah dibaca bukan terkutuk karena kita bukan tulisan mengampuni dosa. Kan kalimat mengampuni dosa, menebus dosa itu nggak ada saya sebut ya. Saya kira demikian abangku, kita tinggal 10 menit lagi nih ya, itu yang bisa saya jawab. Narasi kita intinya kan kita berdiskusi ya, bukan cari kalah menang. Abang Juma dengan saya kayaknya matching ya, jadi ya karena saya jawab dengan Bible sendiri abangku, bukan ngadi-ngadi. Demikian abangku. Lanjut lagi Bang Juma. Bang Juma masih di mute. Oke baik.
selama Yesus melakukan penginjilan di tengah muridnya, tidak pernah Yesus mengaku, satu, kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di langit maupun di bumi. Yesus tidak pernah ucapkan itu. Kedua, Yesus tidak pernah mengatakan akulah Alfa dan Omega. Jadi dua hal ini Yesus tidak pernah ucapkan. Dan Yesus pun tidak pernah mengatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Tiga perintah ini dan pernyataan ini itu bukan ucapan Yesus. Coba Anda lihat dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Segala firman telah aku sampaikan. Apakah masih ada firman setelahnya? Tidak ada. Berarti kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Akulah Alfa dan Omega dan seterusnya. Itu bukan ucapan Yesus lagi. Lalu ucapan siapa? Nih, tak kasih bukti. Dalam Lukas 4 nomor 6, kata iblis kepada Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Kuasa telah diserahkan kepadaku. Kata siapa? Kata iblis. Berarti kuasa serta kemuliaan segalanya telah diserahkan kepada iblis. Dan kata iblis, aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, maka seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Itu kata iblis. Segala kuasa serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, kata iblis. Ada nggak Yesus pernah berkata seperti itu? Nggak pernah. Tidak pernah Yesus mengatakan itu. Nah sekarang yang keluar dari kubur ini kok ucapannya sama dengan ucapan iblis? Sementara Yesus mengatakan segala firman telah aku berikan. Tidak ada lagi firman lain. Yang mengatakan segala kuasa dan kemuliaannya ada pada diriku, itu iblis. Dan iblis bisa memberikan kepada siapapun. Maka siapapun yang diserahi tugas oleh iblis atau menerima tugas dari iblis, maka dia akan berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Kenapa? Karena dia menerima kuasa itu dari iblis. Ada nggak Bapak memberikan kuasa kepada Yesus seluas itu? Nggak ada. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itu Yesus. Sementara yang keluar dari tanah ini, itu ucapan iblis. Yang ada di dalam Lukas 4, ketika Yesus kemudian dicobai oleh iblisnya. Nah, data nomor 13-nya, sesudah iblis mengakhiri pencobaan terhadap Yesus, mundurlah iblis dan menunggu waktu yang tepat, menunggu waktu yang baik. Pada waktu mana waktu baik itu? Pada waktu ada pengganti Yesus disalib secara terkutuk. Pada saat itulah kemudian iblisnya berkarya, berkesusahan dengan nubuatan Yesus. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Catat itu. Lalu Yesus pun mengatakan dalam Yohanes 12 nomor 31. Apa kata Yesus? Saatnya dunia dihakimi. Saatnya juga penguasa dunia, iblis, dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Dari kubur. Penguasa dunia itu siapa? Ya iblis. Ketika orang ini yang mengaku Kristus keluar dari tanah, apa katanya? Kepadaku diberi kuasa. Kuasa apa? Kuasa dunia. Siapa penguasa dunia menurut Yesus? Iblis. Bisa nggak iblis memakai nama Yesus? Bisa. Kebetulan Yesus memang menubuatkan agar waspada kepada iblis yang datang memakai namanya. Jadi saya simpulkan, Bung. Yesusnya mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Yesusnya berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Iblis menggoda Yesus dengan mengatakan kepadaku telah diberi kuasa segala baik di langit maupun di bumi. Dan aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Iblis kemudian mundur mencobai Yesus. Kemudian setelah mundur dari mencobai Yesus, ada yang mati terkutuk di atas tiang salib. Yesus orang mulia, orang suci, tidak mungkin mati terkutuk. Yang mati terkutuk adalah dia yang menerima suap dan menyerahkan
orang benar untuk dibunuh. Siapa dia? Baca di dalam Ulangan 27 nomor 25. Yang makan suap tak lain dan tak bukan adalah Yudas. Kemudian ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai nama aku dan berkata akulah dia. Tergenapi apa yang dikatakan Yesus, angkatan jahat ini minta suatu tanda. Pada hari ketiga keluar, sama seperti Yunus, keluar dari perut ikan, perut bumi. Siapa dia? Tanda untuk angkatan jahat. Ketika angkatan jahat ini keluar, apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Ini ucapan Yesus atau ucapan iblis sih? Jadi ketika kemudian si iblis ini keluar dari kubur pada hari ketiga, menyuruh orang-orang kemudian seluruh bangsa untuk menjadikan pengikutnya. Dalilnya, di mana saya bisa mendapatkan perintah ibadah hari Minggu? Adakah firman Tuhan ibadah Minggu? Adakah sabda Yesus ibadah Minggu? Tidak ada. Lalu siapa yang membisikkan orang banyak, separuh penduduk bumi, hari Minggu kompak panggilan hati ke gereja menyembah Kristus? Firman Tuhan? Bukan. Sabda Yesus? Bukan juga. Lalu siapa? Itulah yang keluar dari kubur, yang mendatangi kalian untuk datang ke gereja menyembah dirinya dalam nama Yesus. Makanya di akhir zaman Yesus datang. Yesus, bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? No, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku. Jadi Yesus mana yang mereka panggil? Ketika mereka mengobati orang bermujizat dan kemudian betul-betul orang itu sembuh, yang datang membantunya Yesus siapa? Sementara Yesus asli mengatakan aku tidak mengenal kalian. Jadi Yesus siapa yang datang? Ya Yesus palsu yang iblis itu. Siapa lagi? Oke? Nah terakhir, mungkin ini juga sebagai PR buat saudara Kristen dimanapun berada. Ketika Yesus berkata dalam Matius 24, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Ingat, Anda mengatakan Nabi Muhammad abad keempat, abad ke-6. Itu keliru besar, itu penyesatan, dan itu sekaligus kejahilan, kebodohan. Kenapa? Penyesat itu kata Yesus datang ke muridnya abad pertama. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu di abad pertama. Dan Yesus mengatakan dalam Yohanes 12 nomor 31 itu, sekarang bukan di abad ke-6, sekarang juga penyesat itu datang, iblis itu dilemparkan keluar, sekarang juga dunia dihakimi. Kapan itu? Pada saat abad pertama, jangan ke abad ke-6, ke abad ke-7, itu ngibul namanya. Jadi pertanyaannya sebagai PR buat Kristen untuk direnungkan, berhasil tidak abad pertama iblis memakai nama Yesus, datang kepada murid-murid Yesus, mengaku Yesus, dan kemudian menyesatkan banyak orang? Berhasil tidak iblis? Kalau tidak berhasil berarti Yesus bohong. Tapi kalau berhasil, mana orang banyak yang disesatkan oleh iblis dengan memakai nama Yesus Kristus? Satu-satunya kelompok itu adalah Kristen, karena Kristen artinya pengikut Kristus, sementara yang harus diwaspadai adalah Kristus palsu. Demikian. Oke, makasih abangku telah menjelaskan. Tapi Anda tadi tidak memahami apa yang saya bilang. Bahwasanya jelas dia menyatakan, langsung loh dia ngomong itu di Matius 28 ayat 19 itu ya, udah perintah ya. Jadi jangan dibilang itu tidak ada firman. Orang masih dia ngomong kok 40 hari di sini sebelum dia bangkit ke surga. Nah, terus menyangkut yang abang bilang, di mana tadi di Lukas 4 ayat 6, iblis, tentang juga iblis berkuasa. Betul, iblis itu berkuasa, tapi kan dia sekali diuji di situ. Waktu dia berpuasa, diuji, kalau bisa Anda loncat gitu, pasti ada malaikat. Kalau mau dia kan mau dikasih ibarat upah lah, nanti kerajaanku. Bukan jadi, kebetulan di dunia memang iblis, tapi dia tidak mau, sehingga pergi sendiri, iblis yang nggak mau tergoda, kayak kasus si Adam dan Hawa yang kena ini kan takluk sama iblis melalui ular itu, sehingga jatuh dikeluarkan di Taman Eden. Nah terus ini sampaikan abangku ya, jelas kok di Matius 3:17, inilah anakku yang kasih, jelas sudah pernyataan asli loh bang. Jadi kuasa di dia sebenarnya, segala kuasa telah sampaikan ke dia, kan gitu, mau bilang apa lagi gitu. Nah terus abang ini kan tadi tentang minggu, ya saya sampaikan sebelum Yesus datang ke dunia, semua kita kan masih Yudaisme, Yahudi ya, artinya di Sabat bang. Tapi dengan kisah ini terjadi namanya Paskah, kebangkitan ya. Kalau dulu Paskah itu namanya antara peringatan mereka keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Tapi di Kristen itu bukan itu lagi, tapi Paskah itu
benar-benar dia dibangkitkan oleh Bapa pada hari ketiga. Hari apakah itu? Waktu hari Jumat dia meninggal, fakta dia bangkit hari Minggu itu. Makanya asal kata Minggu itu Domingos, hari Tuhan, bukan Friday untuk berdoa doang kan gitu. Ini hari Tuhan, Sunday. Ya kalau Anda bilang itu matahari di matahari, sementara Anda ada juga Monday. Jadi gimana pula hari bulan kan gitu. Artinya nggak usah ke sana Bang, itu bahwasanya perkara orang mau ke gereja walau kebetulan hari Minggu, dan memang kalau Anda bilang itu jadi masalah, kenapa seluruh dunia Minggu itu hampir libur semua, gimana? Kenapa nggak hari Jumat, nggak hari libur nasional kalau mau mengarah ke sana? Artinya itu udah dari sono Bang, kita ngikutin, kedua pun kita Indonesia ya kita ikutin apa yang tertulis di Bible seperti yang sekarang. Saya nggak masuk ngarang kepada namanya bahasa Yunani lah, Ibrani kan gitu. Bisa kira kalau dalil Minggu itu ke gereja itu kan berapa Bang? Artinya itu gereja itu jemaat yang berkumpul Bang. Jadi intinya kita berdua di rumah sendiri sebenarnya, di kamar damai sepi, kita langsung ya kayak bertapa lah, betul-betul kita sujud, fokus kepada beliau. Tapi dengan makin tambah ya ke jemaat, artinya gereja kumpul lah, itu kan sebuah bangunan doang, nggak perlu banyak syarat kayak bentuk ada harus disembah, itu nggak ada. Jadi tidak ada ritual di Kristen itu untuk menyembah, nggak ada Bang. Di sana cuma 3 poin. Pertama, berdoa kepada Tuhan. Kedua, bernyanyi memuji nama Dia. Baru mendekat khotbah 1,5 jam pulang. Nggak ada yang lain ritual harus ya seperti Anda lah. Kami nggak ada seperti itu. Makanya sering nilaiin teman-teman Muslim kan, kenapa sepatu nggak ditinggalin? Ngapain, orang biasa aja kok. Jadi kias-kiaskan seperti ini. Kalau Anda masuk ke rumah orang buka sepatu, kok ke rumah Tuhan tidak? Nggak ada, itu gedung biasa sama dengan gedung kalian juga. Cuman tempat nggak ada meja, nggak ada kursi, ya wajar lah harus buka sepatu. Kami kan ada kursi, masa buka sepatu kan gitu. Artinya bukan harus kita sakralkan gedung itu, orang tangan kita kok yang buat, bukan Tuhan yang buat itu kan gitu. Kita yang sendiri yang bangun sendiri dengan dana kita sendiri. Saya kira demikian Bang. Oh, satu lagi tentang waspada itu ya, jelas memang disampaikan kepada muridnya. Anda tidak melihat penyampaian itu, misi itu apa yang terjadi, bukan ke murid itu munculkan, tapi Anda tadi menolak. Ya kenapa? Karena di Kristen tidak ada nabi setelah dia, udah nggak ada. Ngaku-ngaku nabi palsu itu, penyesat, antikris kan gitu. Tapi Anda jelaskan mirip-mirip narasinya. Saya nggak tahu kok bisa hampir mirip, tapi Anda yang menjawab. Apabila misalnya Kristen itu 600 tahun, baru Anda 1 Masehi, Kristen itulah yang meniru-niru. Tapi ini kebalik. Justru yang meniru itu biasanya yang ada, bukan dari yang tidak ada. Nggak mungkin dong Kristen meniru kepada 600 tahun berikutnya, enggak lah. Harus tahun 1 dulu, baru ada kemiripan ke belakang. Terserah asli tidak, saya nggak tahu kan gitu. Demikian bisa tanggapi Bang. Udah hampir habis waktu kita. Gimana? Apa ada kurang lebih Bang? Santai aja Bang. Ketika saudara mengatakan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Yesus, 1 Korintus 12:28 itu Anda lupa. Paulus mengatakan, Saulus sangat empuk. Kalau kita baca, kenapa dia nggak gabung ke dalam Bang? Kenapa terakhir dia tulisan Saulus kayak di Paulus mengatakan bahwa Tuhan Theos telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Menurut Paulus, jemaat di Antioquia di tengah-tengah mereka ada nabi. 1 Korintus 12 nomor 28, bukan Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Yang disebut nabi itu adalah pengajar. 1 Korintus 12:28. Anda ngerti nggak? Seorang nabi itu menerima wahyu untuk dirinya. Ketika dia nabi ini menjadi rasul, maka dia menjadi seorang pengajar. Bagaimana dia bisa menjadi rasul kalau dia tidak pengajar? Jadi rasul itu adalah nabi yang mengajarkan kemudian wahyu kepada kaumnya, umatnya. Maka rasul sudah pasti nabi. Nabi belum tentu rasul, tapi rasul sudah pasti nabi. Gitu loh. Nah sekali lagi saya katakan kepada saudara, tidak ada hubungannya antara Yesus anak Maria dengan Kristen, nggak ada.
Kristen itu berhubungan dengan Kristus yang keluar dari tanah pada hari ketiga. Kristus yang keluar dari tanah pada hari ketiga inilah yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Paulus, yang datang di Pulau Patmos. Dialah itu yang datang mengajarkan agama Kristen. Nabinya bernama Paulus. Itu yang Anda harus paham. Anda harus berani berkata bahwa memang tidak ada hubungannya Yesus anak Maria dengan Kristen. Dari segi ibadah, dari segi kitab, dari segi ketuhanan, dari segi rumah ibadah, dari segi apapun, Yesus dan Kristen adalah dua kelompok yang berbeda. Andai saja Yesus hidup hari ini, lalu kemudian diperkenalkan dengan Kristen, Yesus akan berkata, aku tidak mengenal kalian, aku tidak mengenal yang ini bukan kelompok muridku. Muridku itu ibadahnya hari Sabat. Muridku tidak makan babi. Muridku ketika masuk ke rumah ibadah lepaskan kemudian alas kaki. Mereka berwudu dulu, bersuci dulu, membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki, baru masuk ke sana. Dan masuk ke situ nggak ada lambang salib. Di situ di dalamnya adalah orang-orang yang